Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Semula dia adalah orang yang pengecut, takut pada kegelapan sehingga ketika dia akan tidur, ia pun harus menyalakan lampu saking takutnya. Ia juga selalu terbayang oleh ketakutan-ketakutan yang lain. Takut jika ada pencuri masuk rumah, takut apabila tiba-tiba ada ular yang datang di sekelilingnya. Dari sini saja kita tidak bisa membayangkan apabila pada suatu saat sosok ini akan berubah drastis. Berubah menjadi orang yang mampu menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Mampu memberikan ide gerakan bagi jutaan orang di India. Bahkan di seantero dunia. Dia adalah Mahatma Gandhi. Kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bercerita mengenai sosok Mahatma Gandhi. Sosok asal India yang kemudian dikenal dengan doktrin anti kekerasan dalam melawan penindasan dan penjajahan. Tapi sebelum diteruskan, jangan lupa subscribe atau tekan tombol lonceng serta like dan share kepada teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Kita kembali ke sosok Mahatma Gandhi. Ketika saat remaja ia dikenal sebagai orang yang pengecut dan penakut, tapi mengapa ia tiba-tiba bisa berubah dan menjelma menjadi ikon bagi gerakan non-kekerasan dan dikenal di seluruh penjuru dunia? Lalu peristiwa apa yang membuatnya bisa berubah? Oke, sebelum sampai pada kisah itu, mari kita coba mengenal sosok Mahatma Gandhi secara singkat. Be able to say that the circle of British friends is ever increasing. Mahatma Gandhi lahir di Porbandar, India pada 2 Oktober 1869. Nama lengkapnya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Ayahnya bernama Karamchand Gandhi, ibunya bernama Putlibai yang merupakan istri keempat dari Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi sendiri menikah pada saat usianya 13 tahun. Usia yang sungguh sangat muda untuk menjadi kepala rumah tangga. Dan menginjak pada usia 18 tahun, Mahatma Gandhi kemudian terbang ke Inggris, tepatnya di London, untuk belajar hukum. Ini sesuai dengan permintaan ayahnya agar Mahatma Gandhi menjadi seorang pengacara. Ia tiba di London pada tahun 1888. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pada saat itu India berada dalam jajahan Inggris. Dan ketika di Inggris, Mahatma Gandhi merasa tidak bisa beradaptasi dengan budaya barat. Ia merasa tak cukup cakap untuk menjadi pengacara dan akhirnya memutuskan kembali ke India. Ternyata ketika ia kembali di India, nasibnya tak kunjung baik. Profesinya sebagai pengacara tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja setelah menerima tawaran kontrak selama setahun oleh koleganya, dan pekerjaan itu berada di Afrika Selatan. Ia diminta untuk membantu sebuah firma khusus untuk orang-orang India yang bekerja di daerah Natal, Afrika Selatan. Mahatma Gandhi sendiri tiba di Afrika Selatan pada tahun 1893. Disinilah momentum atau peristiwa yang membuat Mahatma Gandhi kemudian berubah secara total. Afrika Selatan ternyata membentuk mental Mahatma Gandhi untuk terlibat aktif dalam dunia gerakan. Ini dimulai dari beberapa peristiwa yang kemudian membuat dirinya bertanya-tanya soal keadilan, kesetaraan, dan diskriminasi rasial. Suatu kali dia bersidang di Durban. Pada saat itu hakim memintanya untuk melepas turban. Turban adalah semacam penutup kepala bagi laki-laki terbuat dari kain panjang yang dililitkan di atas kepala. Bagi Mahatma Gandhi dan kebanyakan orang India pada saat itu, turban memiliki makna yang religius. Turban memiliki makna penghormatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ketika hakim tetap bersikukuh untuk meminta Mahatma Gandhi melepas turbannya, ia tidak mematuhinya. Ia memilih untuk keluar dari ruang sidang.
Peristiwa lain yang juga tidak terlupakan adalah pada saat ia memutuskan untuk naik kereta api pada 7 Juni 1893. Mahatma Gandhi naik kereta api dari Durban menuju Pretoria. Sesampainya di stasiun Pietermaritzburg, ia diminta untuk pindah dari gerbong kelas utama. Gerbong itu diperuntukkan bagi orang-orang berkulit putih. Dan tentu saja Mahatma Gandhi menolak. Saya membeli tiket layaknya tuan-tuan itu. Itulah kira-kira yang diucapkan Mahatma Gandhi kepada kondektur kereta api. Namun ternyata protesnya tidak berbuah apa-apa. Ia tetap disuruh pindah dari gerbong kelas utama tersebut karena Mahatma Gandhi dianggap bukan orang berkulit putih. Ada diskriminasi rasial di sini. Meski sebenarnya Mahatma Gandhi mempunyai tiket untuk gerbong kereta kelas tersebut, tapi nyatanya ia tetap diusir. Pada momen itu Mahatma Gandhi merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tertegun. Ia merasa tidak berdaya atas perlakuan diskriminatif yang menimpanya. Padahal ia adalah seorang pengacara yang akan bertemu kliennya. Dan ternyata pada saat itu di Afrika Selatan, profesi pengacara tidak berarti apa-apa hanya karena perbedaan warna kulit. Politik apartheid pada saat itu di Afrika Selatan memang sedang gencar-gencarnya digalakkan. Politik apartheid adalah sistem yang sangat rasialis. Beberapa peristiwa di Afrika Selatan, terutama pada saat ia diusir dari gerbong kelas utama kereta api, membuat mata hatinya terbuka. Meski kemudian kontrak kerjanya di Afrika Selatan berakhir, ia tetap memutuskan untuk tinggal sementara di negara tersebut. Ia mengorganisir para pekerja India yang ada di Afrika Selatan. Pada tahun 1907, Mahatma Gandhi memimpin sebuah demonstrasi damai. Itu terjadi ketika negara bagian Transvaal mengesahkan Undang-Undang Amandemen Hukum Asia. Peraturan tersebut mensyaratkan kenaikan pajak bagi orang-orang India yang ada di Afrika Selatan. Akibat aksinya itu, Mahatma Gandhi kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara sebanyak 4 kali. Meski demikian, apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ternyata berbuah manis. Ia berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintahan setempat. Dampak dari negosiasi tersebut, pada tahun 1914, Undang-Undang Bantuan India disahkan. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah penghapusan pajak tambahan bagi orang-orang India yang ada di Afrika Selatan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengakui pernikahan orang-orang India yang ada di Afrika Selatan. Dari beberapa peristiwa itu, muncul konsep gerakan Satyagraha dalam diri Mahatma Gandhi. Satyagraha sendiri adalah sebuah konsep perlawanan yang menerapkan taktik melawan kebijakan tanpa menggunakan kekerasan. Konsep ini berusaha menciptakan harmoni atas dua pihak yang berkonflik. Konsep Satyagraha ini yang kemudian di masa mendatang ditiru dan juga dipraktekkan Martin Luther King di Amerika dan Nelson Mandela yang menjadi tokoh perlawanan terhadap politik apartheid di Afrika Selatan. The term Satyagraha was coined and developed by Mahatma Gandhi (1869–1948). He deployed Satyagraha in the Indian independence movement and also during his earlier struggles in South Africa for Indian rights. Satyagraha theory influenced Martin Luther King Jr.'s and James Bevel's campaigns during the civil rights movement in the United States, and many other social justice and similar movements. Setelah ia merasa selesai dengan apa yang telah dilakukannya di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke India. Di India, ia tetap mempraktikkan konsep Satyagraha ini. Mahatma Gandhi memimpin perlawanan rakyat India untuk melawan penjajahan Inggris. Apa yang kemudian dilakukan membuahkan hasil. India bebas dari penjajahan Inggris pada tahun 1947. Mahatma Gandhi sendiri akhirnya meninggal pada 30 Januari 1948. Ia meninggal secara tragis. Mahatma Gandhi ditembak dari jarak dekat oleh seseorang yang merupakan anggota partai politik sayap kanan
di India. Partai ini sendiri menganggap bahwa Mahatma Gandhi telah berkhianat kepada India. Hal itu dikarenakan Mahatma Gandhi dianggap terlalu berpihak kepada orang-orang Muslim dan bersikap lunak kepada Pakistan.